itulah sesatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 nomor 42, dia mengatakan agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jadi Bang, gini Bang. Bung, pertanyaan saya tolong tolong dipuaskan saya ketika saya bertanya. Ya. Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Dipercaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Dalilnya kenapa dia harus dipercaya sebagai Saya tidak tanya kenapa, yang saya tanya mana dalilnya. Karena Yesus yang harus berkata, bukan Anda. Anda berbicara mengenai melalui roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan itu yang akan kita diagnosa. Anda ini kerasukan apa? Oke. Nah sekarang saya tanya, Yesus mau dia dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Dia diutus oleh Bapa. Kemudian setelah dia selesai, dia kembali ke sebelah kanan Bapa, maka dia menjadi Tuhan kembali. Itu bisikan roh yang ada dalam diri Anda. Ini sedang terindikasi dan diagnosa saya kan di awal. Anda kerasukan roh jahat. Untuk supaya saya salah, saya mendeteksi itu dengan mengatakan, mana keinginan Yesus agar kita percaya dia adalah Tuhan? Mana? Sedangkan Yohanes 11:42, Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang banyak, supaya orang yang banyak ini percaya kepada diriku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yesus mau dipercaya agar dia dianggap sebagai utusan Tuhan. Datanglah saudara Kristenku dari barat mengatakan Yesus itu Tuhan. Boleh dong saya minta kemudian sesuai dengan diagnosa Al-Quran dan juga apa yang kami uraikan sebagai apologet Islam, orang-orang Kristen menyembah Yesus karena orang Kristen kerasukan roh jahat. Supaya kami salah, tolong tunjukkan pengakuan Yesus, dia datang untuk dipercayai bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang ke Bapa tanpa melalui dia. Nah, Betul. Berarti tujuan di situ Yesus atau Bapak? Bapak, Bukan Yesus. maksudnya tujuan apa dulu nih? Lah, Yesus sendiri, Anda yang menyajikan data Yohanes 14 nomor 6, Anda juga yang bertanya ke aku, kan lucu. Anda mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada. Ya, Sekarang yang mana yang jalan, yang mana yang tujuan? makanya Bang, ini barang nggak bisa dimengerti seperti yang Sekarang ketika Anda tidak mampu menjabarkan dengan saya jujur, mampu menjabarkan, tapi Bang Zuma harus kasih saya waktu dong. sekarang kalau Anda mampu menjabarkan, tolong, menurut Yesus, dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang sedang kita indikasikan Anda kerasukan roh jahat. Tadi sudah berulang, sudah berulang loh pertanyaan saya, sudah berulang loh. Di dalam Yohanes, saudaraku, di dalam Yohanes 11, sekali lagi saya katakan, Yohanes 11 nomor 42, Yesus menyatakan dirinya dengan sangat tegas. Dia mengatakan, aku tahu. Dia sedang berbicara dengan Tuhan nih, dengan Bapa yang mengutus dia. Apa yang dia katakan? Aku tahu, wahai Bapa, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Apa itu? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Itu keinginan Yesus, agar orang-orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Pertanyaan saya, dari mana dan roh apa yang mengajarkan Anda dengan mengatakan Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Roh apa yang mengajarkan Anda sedangkan Yesus tidak mengatakan itu? Berarti ada kekuatan dalam diri Anda yang mengajarkan hal lain, yang menuntun darah daging Anda sampai lisan Anda menorehkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap penyampaian Yesus.
Pertanyaan Ya, saya. kalau abang bilang ada roh jahat ya, sekarang abang doakan aja biar roh jahatnya itu keluar, ya kan? Subhanallah. Poinnya sebenarnya tanpa doa, tapi ikuti nasihat Yesus. Berhenti menuhankan, percayai dia sebagai utusan Tuhan, selesai. Kalau Yesus kita dudukkan sebagai utusan Tuhan, maka berarti ada Tuhan yang lain daripada Yesus. Baca Yohanes 17 nomor 3 kalau gitu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Itu baru hidup kekal. Tapi kalau Anda menuhankan Yesus, itu konsep dari mana dan akan kemana perginya Anda nanti setelah kehidupan ini? Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Coba. Yesus mengatakan apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Yesus, Islam sama-sama mengajarkan Qul huwallahu ahad. Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan saudara Kristen? Oh tidak. Tuhan itu 3 pribadi. Salah satunya adalah Yesus. Nah ini, roh apa yang mengajarkan itu? Ke gereja hari Minggu memuji Yesus, menyembah Yesus. Itu roh apa yang ngajarin itu? Sedangkan Yesus sendiri ketika dia berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, oh Tuhan katanya, aku berkata dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan semua ajaranmu supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mau agar dipercayai kalau dia itu adalah Rasulullah. Muncul saudara-saudara kita Kristen dari Barat justru mempercayai Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Saya kira begitu dari saya, Bung. Pikirkan, renungkan. Sebenarnya saya ini menapaki hidup sebagai Kristen, menyembah Yesus ini, roh apa yang mempengaruhi saya? Sedangkan Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Hebat orang Islam itu, tidak beragama Kristen, tetapi mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Lah kami sendiri orang Kristen, ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi kok malah menuhankan? Coba Anda renungkan. Renungkan sekali lagi dan renungkan sekali lagi. Jadi Bang Silakan. Zuma, karena Abang Zuma udah melakukan ini, Bang Zuma nggak akan pernah lagi dibukakan mengenai ini gitu loh. Jadi Bang Zuma bisa putar sampai kemana-mana tapi nggak akan bisa pernah mengerti Injil itu. Gitu loh. Sekarang Injil yang mana yang Anda pakai? Mengerti Injil ini itu harus Roh Kudus yang membukakan gitu loh. Kalau Roh Kudus, Bung, kalau Roh Kudus kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Sekarang permasalahannya, mana dari Elohim yang tersampaikan kepada Roh Kudus Anda, roh yang ada dalam diri Anda, yang menuntun Anda kemudian menyembah kepada Yesus. Kalau Roh Kudus menuntun Anda menyembah Yesus, berarti ajaran Roh Kudus dan ajaran Yesus bertentangan. Ayo. Jadi pertama, Tuhan Yesus itu bukan datang untuk disembah, tapi dia datang untuk mencari orang berdosa yang mau menerima pengampunan dosa. Dengan cara? Itu. Dengan cara percaya kepada dia, dengan iman percaya apa yang dia lakukan di atas kayu salib sudah menyelesaikan. Percaya kepada dia bahwa dia adalah hati-hati Bang. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Ngaku-ngaku pengikut tapi bukan pengikut. Hati-hati, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Hati-hati, akan muncul banyak orang ngaku-ngaku membawa namaku, tapi sesungguhnya mereka adalah penyesat. Baca Lukas 21 nomor 8. Kalianlah ini yang disinggung. Banyak penyesat datang akan membawa-bawa namaku dan mengatakan, akulah dia. Jangan kau percaya, kata Yesus. Ayo. Tentu dong, ketika saya umat Islam berbicara mengenai Allah yang membackup saya kitab suci Al-Quran. Ketika saya berbicara tentang Rasulullah yang membackup saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berbicara tentang Al-Quran yang membackup saya kemudian adalah Al-Quran. Ketika saya berbicara mengenai Islam, maka dinul Islam yang membackup saya. Anehnya, ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Yesus lepas tangan. Belum lagi di penghakiman Yesus sudah lepas tangan. Aku tanya, mana ucapan Yesus? Mana ucapan Roh Kudus? Sembahlah Yesus.
Yesus lepas tangan, Anda tak mampu. Anda hanya mengatakan, oh, Anda tidak akan sampai ke situ, Bang Zuma. Anda hanya akan muter-muter di sini karena Anda tidak memiliki Roh Kudus. Coba Kawan, Bang Zuma pikirlah, kalau Bang Zuma ya kan bertuhan, mungkin nggak Bang Zuma berkata seperti itu? Ya kan ini udah dari buahnya udah kelihatan Bang Zuma. dari buahnya kau akan mengatakan, Yesus mengatakan. Melakukan apa-apa gitu loh. Dari buahnya kata Yesus kan. Nah sekarang dari buahnya terlihat jelas Anda mempertuhankan Yesus. Berarti setiap hari Anda memanggil Yesus itu dengan panggilan apa? Ya, Nyuhang. Yesus dong. Nyuhang kan? Panggilan Tuhan Yesus kan? Panggilan Yohan kan? Baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Yang diusir di sana yang memanggil Yesus nabi, yang memanggil Yesus rasul, atau yang memanggil Yesus Tuhan. Baca. Enyahlah daripada aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yang diusir yang memanggil dia rasul selayaknya kami, atau yang memanggil Tuhan selayaknya Kristen. Sederhana bukan? Bang Zuma Waspada. tahu pencuri di atas kayu salib? Apa? Pencuri di atas kayu salib tahu? Pencuri di atas tiang kayu salib. Konsep apa lagi nih? Nah, Bang Zuma aja belum tahu Injil tapi udah mau inin Injil. Injil itu kata dari Al-Quran. Tak ada di Bible kata Injil. Nanti di Indonesia baru ada kata Injil. Yang ada di agama Anda itu Evangelion, kabar gembira. Tapi isinya ternyata kabar buruk. Coba. Kenapa larinya ke penyaliban? Apa hubungannya? Yang kita tanya ini, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa, Bang. Ngerti nggak? Yesus berhak mengampuni dosa. Yes. Dalilnya ada pengakuannya dari Yesus? Ada firmannya kok. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Justru Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Mana? Yesus bukan orang bisu. Dia yang mampu mengatakan kalau itu benar. Tapi kenapa Anda mengatakan sesuatu yang jauh menjangkali daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel? Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, aku mengatakan yang aku. Orang agama Islam seperti abang yang buahnya itu benar-benar busuk, menghina Kenapa orang, nangis ya? mempermalukan orang. Kenapa jadi nangis ini? Apakah Kok nangis? abang bangga? Apakah bangga? Ya kalau masih cengeng jangan naik bro. Kenapa jadi nangis, Bung? Seperti itu. Nabi Isa alaihi salam mengatakan dirinya dalam Al-Quran, ini Abdullah ataniyal kitab Nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi. waja'alani nabiyin. Tapi pada Dia akhirnya mengatakan di dirinya dalamnya seperti itu itu. kotor. Di dalam Tapi Bible juga dia kotor, mengatakan abang seperti nutup itu. porno. Tapi abang nggak ngaku. Iya kan? Kenapa jadi nangis? Nah, Kenapa nangis? Aduh, kasihan. coba abang lihat. Bang Ngaku, Juma. abang Bang beragama. Juma, tapi tanggung jawab apa Bang yang abang Juma. keluarkan Anak orang itu dibikin buah nangis. kenyataan, Bang. Kenapa jadi nangis, Cak Ayu? Saya cuman bertanya, roh apa yang menuntun Anda menyembah anak orang? Sedangkan anak orang ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya hanya sebagai utusan Tuhan saja. Anda harus tahu, Injil itu adalah ya dan amin. Loh, kalau Injil itu ya dan amin, mana ucapan Yesus? Yes. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Mana ucapannya? Yes. Mana ucapannya? Dari Injilnya mana? Baca sendirilah bang, kan ada mata bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba biarkan dia menangis, kita mendengarin. Beragama tapi abang seperti itu, ya kan? Itu bang. Justru ini wujud kasih sayang saya kepada kalian, sampai saya tidak membiarkan kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Lah, sebaliknya saya malah takut abang yang masuk neraka. Gimana tuh, Bang? Coba tunjukkan dalilnya di mana orang Islam masuk neraka. Baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Dan saya akan tunjukkan baik Bible maupun Al-Quran menerangkan orang Kristen masuk neraka. Silakan. Saya mau tunjukkan dari kelakuan Anda sendiri aja sudah kelihatan, Bang. Gitu loh. Apa? Mana dalilnya? Jangan cuma bisa nangis. Ayo, dalil Islam masuk neraka di Bible dan di dalam Al-Quran. Tunjukkan. Kita taruhan nih sekarang. Dan saya akan tunjukkan bahwa orang Kristen baik Al-Quran maupun di Bible adalah penghuni neraka kekal. Ayo, mari kita taruhan. Jangan mempermainkan firman Tuhan hanya untuk sepiring nasi, Bang. Justru ente yang permainkan firman yang ada dalam kitab ente sendiri. Yesus mengajarkan dirinya cuman utusan. Ente mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan lakukan itu, Bang. Itu dosa yang sangat-sangat berat, Bang. Udahlah. Ini pasien dari mana? Tuh, jangan nangis, tuh. Ya Rabbana, ya Rabbana. Aduh, kasihan Ya anak Rabbana. orang. Dibikin Tar. nangis. Ya Saya ambil Rabbana, alih dulu. ya Rabbana. Bro, sekarang dengarkan dulu topiknya apa. Kan gitu ya. Bisa nggak Anda menjawab pertanyaan kalau ditanya? Bisa? Pakai data ya? Boleh? Jangan nangis. Oke. Saya mau nangis dulu, Bang. Jangan nangis dulu lah, Bang. Tisu mahal loh. Iya. Tisu mahal, Bang. Bang Juma sih, anak orang Kenapa? bikin nangis. Tapi di TikTok kan tisunya beli 20. Bang Juma ini karena sambil ngobrol anak orang apa injek kakinya apa gimana Bang Juma? Injek. Enggak, abang ini kalau masih punya akal sehat insya Allah akan sampai kepada hidayah. Insya Allah. Udahlah, Bang. Gak usah sok gitulah, Bang. Ya kita Kenapa nangis? kita edukasi orang Kristen di luar Kan sana. saya manusia. Karena dari diskusi ini pasti banyak yang akan bersyahadat tuh. Betul. Silakan Anda menolak, silakan Anda kemudian berkeras hati. Tapi pada faktanya ketika Anda ditanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Roh Anda, Kudus. Kenapa kalau harus Roh Setan. Kudus berarti ada dalilnya harus dong. saya ulang berapa kali lagi? Kalau Roh Kudus tentu ada dalilnya dong. Sekarang apa yang bisa membedakan kami melihat orang Kristen ini menyembah anak Maria, bahwa yang memimpin mereka menyembah, yang mengajak mereka, mengajarkan mereka kemudian menyembah anak Maria itu adalah Roh Kudus atau roh setan? Apa yang bisa menjadikan acuannya? Apa yang bisa menjadi penilai bahwa yang merasuki kalian itu adalah Roh Kudus atau roh setan? Apa yang menjadi acuan penilaiannya? Dengarkan. Yang menjadi acuan penilaiannya adalah bukan Anda. Yang menjadi acuan penilainya itu adalah Bible-mu sendiri, ucapan Yesus dan juga Al-Quran. Al-Quran kami mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, setan, iblis. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Lalu kami harus menerima pengajaran dari mana lagi tentang itu? Al-Quran yang mengatakan itu kok. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible mengatakan itu juga. Kalian akan diusir, yang menyembah Yesus akan diusir, yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada di dalam diri Anda yang begitu keras kepala sampai mengajarin Anda menyembah anak orang, sementara Bible mengatakan yang menyembah anak orang ini akan diusir, tapi Anda ngotot menyembahnya. Roh apa yang sedang bercengkrama di dalam kepala Anda? Itu loh pertanyaan saya. Lanjut. Dua orang sudah jadi korban kekejaman Bang Juma. Tapi baru kali ini loh, bener-bener nangis loh, baru kali ini loh. Nangis. Nangis beneran loh. Tadi malam tuh ada yang nangis juga tuh. Ku dengarkan suaranya kan nangis. Kalau ini bener diakui dirinya nangis gitu loh. Astagfirullahaladzim.
Padahal itu tadi itu kayak Jack Sembiring membedah tentang Bible. Jadi mengajak orang tentang Kristen. Dan dia itu adalah TikToker kekristenan. Jadi dia membela kekristenan bahwa agama yang benar itu Kristen. Itu orangnya tuh. Bisa nangis berarti. Berarti benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka akan saling membantu menyesatkan manusia dan tidak akan bosan untuk menyesatkan. Benarlah berarti. Kerjasama. Macalat deh nih bunda. Keren. Macalat sih. Makoniro kapang, Bapak Ibu sekalian silakan. Tar dulu dong. Saya ulang kembali ya, baru kali ini saya mendengarkan benar-benar orang nangis loh. Pertanyaan saya, Banyuma ini nginjak kaki orang apa gimana sih? Susah Bang Handi. Saya Nggak pernah nyangka. bercerita. Dulu benar. Gak nyangka dia itu Biblenya dikuliti. Saya juga pernah mengalami offline. Pernah ku ceritakan, lulusan S2 teologi, saya bertemu dengan dia. Dia bawa Bible, saya tangan kosong. Cerita kayak begini tadi. Wak, sampai dia nangis. Mau banting meja malu karena dia di mall. Bayangkan dari jam 9 apa jam 10 pagi itu sampai tutup mall. Jam berapa kalau mall tutup? Di atas jam 12 malam, coy. Iya, jam 12. Begitu saya pamit, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu, tadi kita bilang begini, tunggu dulu Pak. Ya saya jelaskan lagi. Bukannya dia bisa bernapas, malah dia tambah tercekek dengan Bible. Karena musuh terberat Bible orang Kristen itu bukan kita. Biblenya, musuh terberatnya itu adalah Yesus. Musuh paling berat yang tidak bisa dikalahkan oleh Kristen itu adalah Yesus. Yesus. Tidak bisa mereka lawan karena mereka hanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran nenek moyang, bukan sesuai dengan ajaran Yesus. Ini buktinya tadi. Benar-benar nangis, bukan? Kalau saya tadi mengamati itu Banyuma, yang membuat dia nangis itu benar-benar dia terkunci di dalam. Bang Andi, terguncang. Dia terkunci dulu, nggak bisa menjawab, terguncang bahwa benar-benar dia tidak bisa membuktikan kalau dia sembah itu Tuhan. Yesus itu Tuhan di situ. Pertanyaan beruntun, argumentasi beruntun, dia hanya meresapi bahwa Bang Juma ini kok mengganggu iman saya. Nah, itu dia. Itu, kok iman saya Anda ganggu? Padahal itu iman saya. Tolong maklumi saya. Saya memang nggak bisa menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Tapi saya dari kecil udah mengimani Yesus Tuhan. Jangan ganggu imanku. Nah, disitulah dia nangis Banyuma. Iya. Disitulah dia nangis. Iya, betul. Tapi kalau tujuan kita dibilang edukasi itu iblis, gurunda iblis saja heran nih. Coba besari. Jangan begitu Iblis Bunda, nggak heran. bisa. Ini live di YouTube mengganggu Bunda, nggak boleh. bisa. Mengganggu YouTube itu. Kata iblis, loh ternyata yang dulu ku gendong tuh jadi Tuhan. Itu heran. Iblis aja heran. Jadi Ternyata yang dulu nih, ternyata yang ku gendong, yang pernah aku gendong ke padang gurun, sekarang dijadikan Tuhan. Iblis heran nih. Itu disambut dulu yang baru datang tuh. ya, sebentar ya, saya ulangi kembali ya. Jadi jangan disalah dulu, biar Banyuma dulu yang respon nih. Bahwa selama ini memang Banyuma itu banyak dikejar-kejar oleh mereka. Banyuma memberikan argumentasi data by data, baik di Al-Quran maupun di Bible. Tapi mereka ini silih berganti datang ke Banyuma, ingin membuktikan bahwa imannya itu benar. Ternyata hanya menyodorkan iman semata, tidak bisa membuktikan by data. Artinya ini imani saja. Inilah yang sering diserang Banyuma, tapi serangannya argumentasinya mantap. Artinya silih berganti nangis. Mudah-mudahan tangisannya malam ini bisa merubah imannya kembali iman yang masuk akal. Untuk itu Banyuma terus berjuang, jangan sampai berhenti. Itu kira-kira. Iya Bang Andi. Makanya beli skinkerku ya. Insya Allah. Pesan sama Sadli langsung ya kawannya. Oke, yang 3.000 lebih ya, silakan pesan skincare. Saya kasih tahu ya di bawah ini netizen, kenapa kalian panas sekali kalau aku ngomong? Kampret kalian ya, lanjut. Oke, kita sambut lagi ya. Ini ada ada presiden apa nih? Selamat malam. Assalamualaikum. Presiden. Assalamualaikum. Presiden.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Bang Juma, kenapa Jumi Aceh? Ah, iya, baik Bang, baik. Masya Allah. Udah ya, saya turun ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Sehat selalu ya Bang. Allah. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Salam sama keluarga Bang. Mora. Kita sama Mora. Assalamualaikum. Selamat malam. Kristen Muslim. Mora. Malam. Kristen ya Bang. Silakan. Ya, dari tadi saya dengar ya tentang iman seseorang ya. Enggak, topiknya begini. Menurut topik tadi Bang, izin ya Bang, habis ini baru Abang ngomong supaya gak kemana-mana. Topiknya malam ini biar fokus bahwa roh apa di dalam diri Anda mendasari terus mempengaruhi Anda menuhankan anak manusia yang namanya Yesus. Itu topiknya Bang, silakan. Kami tidak menuhankan manusia. Yang kami tuhankan Tuhan yang menjadi manusia. Dan satu lagi jangan dipotong dulu. Sabar. Biar dulu dia berargumentasi. Sabar. Ya. Selalu Anda menafsir-nafsir kitab kita yang agama Kristen. Nanti ibaratnya gini, kehendak kita itu nggak boleh dipaksakan kepada orang lain. Anda selalu, saya lihat seperti itu. Jadi kalau iman kami, apalagi iman saya, tidak akan tergoyahkan. Apapun yang Anda katakan, apapun Anda yang dalil yang Anda tunjukkan kepada saya, iman saya tidak akan goyah. Oke, cukup Bang, Tuh, ditanggapi ya. Sebentar Bunda Rama. Ditanggapi Bang Juma ya Bang ya. Yup. Oke, siap. Iya. Jadi Anda mengatakan menafsir tafsir atau mentafsir-tafsirkan data dalih yang ada di Bible. Sampai pada akhirnya hasil dari tafsiran kami mengatakan bahwa Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu tidak dibunuh, Yesus itu tidak digantung, Yesus itu tidak ditelanjangin, Yesus itu tidak ditampar, Yesus itu tidak ditonjok, Yesus itu tidak dibunuh, dan seterusnya. Itu hasil dari tafsiran kami. Adakah bertentangan dengan Bible? Tidak sama sekali. Nah sekarang tafsir Anda, Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Dan roh apa yang mengajarkan Anda seperti itu? Elohim tidak, Yesus pun tidak. Mana ada kemudian dalam perjanjian lama diterangkan bahwasanya pencipta langit dan bumi kemudian menjadi makhluk? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Itu di Bible perjanjian lama. Sedangkan Yesus sama seperti Bang Suma. Ayo. Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Kisah para Rasul 22 nomor 9. Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, no. Saya bukan Tuhan. Saya adalah manusia, Yesus dari Nazaret. Coba. Lalu, Anda kemudian dengan gigihnya mengatakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan goyah, imanku akan tetap kekal. Itu berarti nama Anda sudah ada di neraka lebih dulu kalau gitu. Kenapa demikian? Karena tidak ada sedikit pun ajaran Yesus dan tidak ada sedikit pun ajaran orang Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Tapi kalau Anda ingin membantu roh jahat yang ada pada diri Anda, silakan Anda uraikan kepada saya. Saya ingin tahu selihai apa roh jahat yang bertengker dalam benak saudara, dalam diri saudara itu, sampai menuntun Anda, mematikan akal Anda, sampai Anda jatuh pada penyembahan kepada anak orang. Silakan, buktikan kepada saya. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Silakan. Silakan Bang, dibuka mic-nya Bang. Bang Mora dibuka mic-nya. Tadi saya mute. Ya. Iya. Ya, itu kan iman saya. Gini loh Bang Zuma. Iman Anda dan iman saya kan sudah berbeda. Apabila Anda mau mengimani Injil, Anda siap nggak dibaptis? Hah?
Agar Anda Saya mengerti. tidak sedang bergurau, Bung. Saya tanya, itu iman Anda, silakan dengan iman Anda. Tapi ini diskusi, ini forum diskusi. Saya ingin tahu dan orang-orang semua penasaran. Roh apa yang membimbing Anda mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Itu loh yang saya sedang tanyakan. Silakan Bang, ini bukan pertukaran iman tapi ini diskusi. Silakan Bang. Mudah. Betul. Ya tetap apa kalau patokan saya Yohanes 1 ayat 1. Nah, berarti yang ngajarin Anda itu Yohanes kan? Penulis Yohanes kan? Tuhan berfirman kepada Yohanes. Tunjukkan dalilnya. Itu tertulis di mana? Tuhan berfirman kepada Yohanes. Mana dalilnya? Semua para nabi Tuhan. Saya tidak mau terkecoh dengan permainan roh jahat yang ada pada diri Anda. Yang saya minta, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada penulis Yohanes? Silakan. Saya tidak ada roh jahat. Kalau tidak ada roh jahat, lalu siapa yang mengajarkan Anda mengatakan pencipta langit dan bumi? Roh kasih karunia. Kalau bukan roh jahat, lalu siapa yang ngajarin ente mengatakan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Kan saya bilang tadi, kalau iman saya dan iman Anda udah berbeda, Anda tidak bisa sampai paham sampai ke situ loh Bang Zuma. Ini justru supaya saya paham, muncul pertanyaan. Roh Betul. apa yang bertengker dalam diri Anda yang mengajarkan Anda mengatakan di hadapan saya sampai kuping saya ini merah ketika Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi orok? Mana dalilnya? Betul Bang Zuma. Gini loh, Waduh. saya tidak mengimani Quran, Anda pun tidak mengimani Injil. Waduh. Ya, ini saya tidak berbicara mengenai iman loh. Saya bertanya, kalau kami ditanya, roh apa yang mengajarkan Bang Suma menyembah Allah? Saya katakan, Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tunjukkan kemudian An-Nahl ayat 102. Jelas ada dalilnya. Berarti kami punya data. Apa diterangkan kemudian? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jelas, Roh Kudus yang membimbing saya menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Yang ada Roh Sederhana, Kudus bukan? itu di Injil loh Bang Zuma. Berarti Anda mulai dipimpin Roh Kudus ya? Loh, saya tanya Anda, roh apa yang membimbing Anda sampai Anda jatuh pada keadaan naif menyembah anak orang? Roh Kudus loh Bang Zuma. Dalilnya mana? Ah? Dalilnya. Waduh. Waduh. Jangan waduh Bang. Mau saya bantu Bang. Dalilnya Markus 5 Bang. Anda baca Bang. Jangan itu kepleset. Kalau masalah dalil, saya sih kurang saya nggak terlalu paham ya. Lalu kalau tidak Anda tahu dalilnya, lantas Anda mengatakan yang membimbing Anda Roh Kudus, itu dasarnya apa, Cak Ayu? Ya iman kami loh Bang. Hah? Iman kami loh. Justru iman Anda yang saya tanya, saudaraku. Iman Anda itu mengarahkan Anda jatuh kepada kondisi naif, menyembah anak orang. Yang saya tanya, roh apa yang sedang menguasai Anda sampai Anda jatuh pada keadaan itu? Saya boleh bertanya satu lagi? Saya mau turun. Jadi nggak ada jawaban. Bentar, sebelum Anda tanya nih Bang, saya bantu Bang ya. Ini roh-roh ini nih yang mengajari Anda nyembah Yesus nih Bang.
Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh roh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu menyembah di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Nah, itu yang mengajari Anda nyembah Yesus. Roh-roh setan. Itu dia. Lanjut. Ya kan si setannya ngomong sama Yesus. Urusan apa Anda tadi yang Anda bilang tadi? Emosi. Apa. Mbak Tidak emosi, Bro Mora, Yang Anda jelaskan ini itu tidak Anda imani. Jadi Anda menafsir-nafsir apa yang ada di pikiran Anda. Saya Kami nggak tidak- mengimani, tapi saya sedang bantu Anda, Bang. Kan betul. Bang Juma itu tadi nanya sama Anda, roh apa yang mengajarkan Anda sehingga Anda menyembah Yesus. Saya bantu. Jangan ngamuk sama saya bantu di dalam Lukas 8 ayat 27-28. Bukan saya yang Ternyata ngamuk. yang mengajari orang Kristen nyembah Yesus adalah roh setan. Itu jawabannya, Bang. Daripada Anda nggak bisa jawab, saya bantu kok ngamuk. Lanjut, Bang Juma. Bukan ngamuk loh. terangin dulu Bang Juma, di zaman itu ternyata orang pernah menyembah Yesus karena kemasukan roh. Setelah roh keluar baru berhenti. Ya Nah, itu Markus terangin 5 dulu. tadi. Ya, Itu terangin Markus dulu. 5. Terangin dulu Bang Juma. Beda itu artinya itu. Oh enggak, Bung. Itu fakta. Bayangkan aja toh, keadaan yang terjadi di situ. Keadaan yang terjadi. Orang ini dirantai. Orang ini diikat. Sampailah mereka ke seberang danau. Kata Markus. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat. Dari pemakaman penguburan tersebut menemui Yesus. Orang itu diam di sana. Orang yang kerasukan roh jahat itu diam di sana. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun diikat dengan rantai. Kenapa? Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya tetap diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup kemudian untuk menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Siang malam dia berkeliaran di pemakaman dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak.